Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai good handling practice atau sering disebut dengan GHP untuk produk pertanian khusus untuk buah dan sayur ya. Good handling practice ini merupakan salah satu proses penanganan dalam satu rangkaian manajemen mutu sejak produk berada di lapang hingga nanti melalui proses manufacturing atau pengolahan dan pengemasan ya, packaging sampai ke tangan konsumen. Kemudian penerapan GHP ini sangat membantu dalam menekan loss atau kehilangan untuk menghasilkan produk yang bermutu. Persyaratan GHP, nanti kita bahas satu persatu, bisa dilihat slide ya. Kita lihat satu persatu dulu. Yang pertama itu mengenai spesifikasi produk dan penanganannya, kemudian cara pencatatan, kemudian perilaku personel, peningkatan sumber daya manusia, serta fasilitas yang tersedia. Kita lihat yang pertama, spesifikasi produk dan penanganan. Proses penanganan, pengemasan, dan penyimpanan ini harus dicatat ya. Kemudian produk yang sudah sesuai dengan standar harus dicek terlebih dahulu oleh supervisor, pemanen, manajer, baru kemudian dikonfirmasi kepada pelanggan. Kemudian identifikasi dan ketelusuran produk. Setiap produk yang siap dikirim harus diberi kode, identitas, dan catatan mengenai tanggal panen, identitas lot, pengemasan, tanggal kirim, tujuan produk dikirim, serta asal produk dari blok lahan tertentu kalau kita dari usaha kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita punya mitra, kita juga bisa mencantumkan identitas dari mitra kita. Kemudian persyaratan GHP yang selanjutnya mengenai personel yang terlibat dalam proses pasca panen tentunya harus sehat, bebas luka atau penyakit yang dapat mengakibatkan pencemaran. Kemudian setiap personel sebelum melakukan pekerjaannya harus mencuci tangan terlebih dahulu, tidak makan minum, merokok, atau meludah selama bekerja. Kemudian training, petugas yang melakukan sortasi, pemilihan dan grinding atau pengelasan harus bersertifikat, staf pemanen harus dilatih, dan seluruh staf sudah melaksanakan prinsip higienis personil. Itu syarat-syarat GHP ya, yang tadi ada 4. Nah ini yang kelima itu mengenai fasilitas. Lokasi pasca panen harus terhindar dari tempat yang kotor, bebas sampah, tidak ada pencemaran hewan kebun, bebas dari zat kimia, dan terhindar dari bencana alam. Sedangkan bangunannya harus berdasarkan perencanaan higienis, mencegah kontaminasi silang, dan lampu ruangan harus diberi pelindung, terang, dan memiliki persyaratan kesehatan. Kemudian pada bangunan juga harus tersedia fasilitas sanitasi seperti tersedianya air bersih, sarana pembuangan, toilet, wastafel. Kemudian terdapat alat penanganan yang digunakan berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis. Selanjutnya ruang lingkup good handling practice, ada yang menyebutkan 13 ruang lingkup, ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan, nah mungkin komponen-komponennya itu hampir sama ya. Nah semua itu dari ruang lingkup tersebut satu dengan yang lainnya itu terintegrasi sehingga apabila ada satu atau dua langkah yang mengalami error maka akan mengganggu proses selanjutnya. Kita lihat ruang lingkup GHP yang pertama, yaitu pengumpulan. Tahap ini yang perlu diperhatikan, lokasi tempat pengumpulan yang disarankan agar dekat dengan tempat pemanenan untuk menghindari penyusutan kualitas. Kemudian penanganan terhadap komunitas harus disesuaikan dengan jenisnya, misalnya apakah produk hortikultura yang mudah rusak ataukah yang aman apabila mengalami benturan.
Usahakan agar tempat pengumpulan berada di tempat yang teduh untuk menghindari penguapan yang dapat menurunkan kualitas. Kemudian sortasi, ini untuk memisahkan produk dari campuran benda lain yang tidak diinginkan. Pada sortasi harus segera dilakukan guna menghindari pembusukan, kotoran atau ancaman yang lain yang dapat menurunkan kualitas. Selanjutnya pembersihan atau pencucian. Pembersihan atau pencucian harus memperhatikan standar baku mutu air yang digunakan. Pencucian umumnya dilakukan untuk proses pembersihan seperti penyikatan pada produk tertentu. Setelah dibersihkan, maka proses selanjutnya adalah penirisan dengan alat atau melalui hembusan angin hingga kering. Atau ada juga yang diangin-anginkan ya, tanpa ada perlakuan khusus. Kemudian grinding, ini adalah pengkelasan, yaitu pengelompokan produk berdasarkan ukuran, warna, bentuk, hingga tingkat kematangan. Masing-masing komoditi memiliki syarat mutu tertentu untuk pengkelasan yang diatur dalam sebuah standar operasional prosedur atau SOP. Grinding bermanfaat untuk menghasilkan produk yang seragam sehingga memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian pengemasan ini bermanfaat melindungi produk dari kerusakan mekanis, menjaga kebersihan, memberi nilai tambah produk, memperpanjang daya simpan hingga menciptakan daya tarik bagi konsumen. Ini kalau untuk kegiatan pemasaran ini sangat penting sekali karena dilanjutkan nanti pengemasan itu ada pelabelan. Ini undang-undang juga mensyaratkan itu ya untuk produk hortikultura. Biasanya label itu berisi ukuran, warna, harus dibuat dengan ukuran, warna, dan atau bentuk yang berbeda tiap jenis produk agar mudah dibedakan. Kemudian pada luar kemasan berisi nama komoditi, nama produsen, alamat produsen, berat bersih, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Ini kalau produk sayuran kan kelihatan produk itu busuk atau belum ya, kelihatan. Kalau untuk produk makanan kan kadang tidak kelihatan sehingga harus ditulis masa kadaluarsanya. Oh, ini kira-kira nanti waktu praktikum kita melakukan good handling praktik pada buah dan sayur ya. Label yang harus kalian buat minimal ada nama komoditi, nama produsen, alamat produsen, berat bersih, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Terus pemeraman atau ripening, ini proses untuk merangsang pematangan buah. Jadi contohnya pisang gitu ya, kita ambilnya di lahan misalkan belum matang, memang diprediksikan nanti sampai tujuan konsumen itu sudah matang sehingga ada beberapa yang diberikan perlakuan untuk pematangan buah ya, jet etilen. Kemudian penyimpanan ini bermanfaat untuk mempertahankan daya simpan dan melindungi produk dari kerusakan. Tuh, ini biasanya kisaran temperatur untuk buah dan sayur ya, 8-10 derajat Celcius, kelembapan 85-90%, dan bebas hama serta penyakit gudang. Kemudian transportasi, kondisi udara, suhu dan kelembapan pada saat pengangkutan perlu dijaga juga. Atur penataan pada saat pengangkutan, jangan sampai terjadi benturan, gesekan, dan tekanan yang menimbulkan tekanan pada produk sehingga akan mengalami kerusakan secara fisik ya. Itu. Kemudian standar mutu ada beberapa memang disyaratkan komoditas tertentu, ada standar nasional Indonesia. Standar mutu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan untuk komoditas masing-masing. Kemudian sarana dan prasarana GHP, pada GHP diperlukan juga sebagai pendukung ya, seperti sarana untuk pembersihan, grinding, sortasi, pelabelan, pengemasan, serta prasarana berupa bangunan untuk tempat pengumpulan bangunan untuk sortasi, grinding, dan labeling. Kemudian keamanan dan keselamatan atau K3 atau pengelolaan lingkungan. Ini untuk pekerja juga harus diperhatikan ya. Dalam manajemen mutu salah satunya adalah mensyaratkan itu sehingga K3 harus diperhatikan. Begitu pula pengelolaan lingkungannya.
Kemudian pengawasan dan pembinaan ini dilakukan secara internal maupun eksternal untuk menjamin mutu produk dan dilaksanakannya sistem manajemen mutu. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang melakukan GHP ini juga harus diperhatikan. Kalau belum ada, misalkan belum pernah pelatihan, dilakukan pelatihan ya, kemudian bisa disertifikasi gitu. Kemudian skema rantai penanganan pasca panen buah hampir sama ini ya. Secara prinsipnya sama ya. Penanganan pasca panen buah-buahan mempunyai kedudukan yang sama dengan penanganan sebelum panen atau budidaya. Hal ini untuk menjamin mutu buah agar tetap dalam kondisi prima sampai ke tangan konsumen. Sehingga kehilangan hasil produk dapat ditekan pada setiap rantai penanganan pasca panen dan meningkatkan mutu produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekonomis dan daya saing produk. Ini pemanenan ya. Mutu buah-buahan yang baik hanya diperoleh bila dipanen pada tingkat kematangan yang cukup, pada suhu udara belum terlalu panas, produk harus diletakkan di tempat yang teduh, dilakukan secara hati-hati dan harus bebas dari luka, bintik, penyakit, dan kerusakan lainnya. Tingkat kematangan buah dapat ditentukan secara visual, secara visual kasat mata ya, fisik. Jadi penampilan produknya bagaimana, penampakannya, analisis kimia, perhitungan jumlah dari setelah persemaian penanaman. Jadi waktu biasanya kalau panen itu waktunya berapa bulan gitu ya. Jumlah hari setelah keluar bunganya dan metode fisiologis. Jadi kita juga melihat dia matangnya itu setelah umur berapa bulan dari pembungaan dan melihat metode fisiologis. Cara pemetikan yang baik adalah dengan alat petik yang berkantong yang dapat diatur panjang pendeknya untuk melepaskan, misalkan untuk pisang ya, dari tandannya digunakan alat penyisir pisang yang dibuat dari bahan besi, tempat, dan dapat dibuat sendiri oleh si petani tersebut. Kemudian pengumpulan hal-hal yang harus diperhatikan. Ini hampir sama tadi ya, lokasi pengumpulan atau penampungan harus dekat dengan tempat pemanenan. Wadah sebagai tempat pemanen sementara bisa berupa keranjang, peti, karung goni yang digunakan untuk mengangkut hasil panen dari lapang ke gudang penyimpanan. Kalau sekarang sudah banyak peralatan-peralatan yang bagus ya, bisa digunakan juga itu. Kemudian buah-buahan harus dihindarkan dari kontak langsung dengan sinar matahari. Kemudian perlakuan atau tindakan penanganan dan spesifikasi wadah yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik buah yang ditangani. Sortasi ya, kemudian ada pencucian, beberapa produk mungkin ada juga yang tidak melakukan pencucian disesuaikan dengan komoditasnya. Kalau pisang itu untuk menghilangkan getah, mangga ya. Kalau untuk buah naga biasanya dia kayak disisir itu pakai kuas tuh ya, membersihkan kotor-kotoran tuh ya. Untuk komoditas lain memiliki karakteristik sendiri. Kemudian grinding juga memisahkan produk berdasarkan mutu, warna, berat, dan ukurannya. Misalkan kalau nanas itu ukurannya grade A, grade B, grade C gitu ya, ada beberapa dipisahkan, kemudian diberikan identitas. Kemudian pengemasan ini ada beberapa, bisa menggunakan kalau buah-buahan kayu seperti mangga itu ya, menggunakan kayu ya, rotan, bambu, karton. Pisang udah menggunakan karton ya. Sedangkan pengemasan untuk tingkat pengecer biasanya terbuat dari plastik film plastik ya, kertas, plastik retak atau bahan campuran dari kertas dan plastik. Kemudian pelilinan, ada komoditas tertentu yang memerlukan pelilinan ya. Ada juga yang tidak. Biasanya ini untuk mengurangi kehilangan air pelilinannya, meningkatkan umur simpan, mengurangi perkembangan penyakit pengganti bahan lilin di
alami pada buah selama pencucian, melindungi dari luka, memperbaiki apa ini? Melindungi dari luka dan memperbaiki apa tadi? Memperbaiki nggak kelihatan penampilan buah ya. Nah, bahan lilin harus dari bahan yang aman untuk dikonsumsi. Biasanya perlu ada pencucian terlebih dahulu. Kemudian ada pemeraman, ripening, agar pematangan buah secara merata. Biasanya menggunakan gas etilen ya. Kemudian penyimpanan ini tujuan penyimpanan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran buah-buahan serta untuk memperpanjang masa simpan. Berbagai teknologi penyimpanan telah banyak dilakukan untuk mempertahankan umur simpan, di antara dengan metode controlling atmosphere storage, kemudian modifikasi atmosphere packaging, ada macam-macam, bermacam-macam ya teknologinya. Transportasi ini yang harus perlu diperhatikan, sifat dan karakteristik jenis produk yang diangkut, lamanya perjalanan, serta alat dan sarana pengangkutan yang digunakan. Sebaiknya terhindar dari sinar matahari dalam pengangkutan ya. Buah yang diangkut agar dijaga dari kemungkinan terjadinya benturan, gesekan, tekanan yang terlalu berat sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau menurunnya mutu produk tersebut. Demikian saja untuk GHP untuk buah dan sayur. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.